these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty hand. Selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup. Kembali kita sama-sama beribadah pagi hari ini untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya saya menyambut dengan penuh sukacita bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah online pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, silakan mengambil saat teduh. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini di momen yang indah di mana kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu merayakan kenaikan-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah pagi hari ini kami sekali lagi boleh dikuatkan, kami boleh sekali lagi diingatkan, kami boleh sekali lagi ditegur dan dituntun, bahkan kami boleh mengalami perubahan yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menguasai. Berkati dan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Ibadah kita pagi hari ini dengan pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Selamat beribadah. Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami percaya dan memuji. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita mau bilang bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sebab kekuatan di jiwaku
Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh mampukan untuk melakukannya dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang memampukan setiap diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, saya ingin memulainya dengan satu pertanyaan. Berita apa yang sering kali saudara baca atau dengar akhir-akhir ini? Coba tanya kiri kanannya, berita apa yang sering kali didengar? Saya percaya saudara juga akan sepakat dengan saya. Pasti berita yang kita sering dengar adalah tidak lain berita tentang virus corona dan dampaknya. Betul? Ya, saudara, kita bisa menerima berita ini, kita bisa membacanya melalui televisi, media sosial, dan mungkin dari mendengar dari orang lain. Semua berita ini kita dengar, dan semuanya ini adalah berita-berita yang sebenarnya mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Betapa tidak kita mendengar begitu bertambahnya jumlah yang terinfeksi virus corona, jumlah yang meninggal semakin bertambah. Namun di tengah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu, kita tetap saja memberitakan berita ini. Kita tetap saja mendengarkan berita ini dengan sepertinya antusias sekali. Saudara, seringkali kita lupa bahwa ada berita yang seharusnya kita perdengarkan, kita perkatakan kepada orang lain. Di mana beritanya satu berita mendatangkan sukacita, bukan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Nah, karena itu pagi hari ini melalui firman Tuhan kita mau sama-sama belajar apa yang mau Tuhan untuk kita lakukan setelah Dia naik ke surga. Mari kita akan melihat sama-sama di ayat ke-44 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku
dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Rupanya saudara, berita ini yang harus kita pendengarkan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah menggenapi semua yang tertulis tentang Dia dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur? Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dipertegas lagi dari bagian firman Tuhan ini di ayat ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dan dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jelas firman Tuhan berkatakan harus diberitakan kepada segala bangsa, yaitu berita tentang Yesus, bukan berita tentang saya, bukan berita tentang saudara, bukan berita tentang keberhasilan, kehebatan saudara dan saya, bukan. Tetapi semuanya yang disampaikan adalah berita tentang Yesus. Karena itu saudara dan saya harus kita sama-sama memahami bahwa perjalanan hidup kita ini bukan berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang Yesus. Berita yang harus kita sampaikan ini, saudara, ini juga dipertegas oleh Rasul Paulus melalui 1 Korintus pasal 15 ayat 3 mulai berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas saudara, bukan berita tentang virus corona, bukan berita tentang dampaknya, tetapi berita tentang Yesus yang menderita, yang mati dan bangkit. Inilah yang harus kita sampaikan kepada segala orang, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa orang percaya atau orang Kristen masih sulit atau berat untuk menyampaikan berita ini? Mungkin jatah saudara bertanya, mengapa harus saya? Saya belum bisa, saya tidak mampu. Saudara, ada seorang penulis buku teolog mengatakan demikian. Manusia memiliki hasrat, kerinduan untuk mencari yang namanya kebenaran. Kita tahu apa itu kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dikatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita bicara kebenaran, yaitu tidak lain kita berbicara tentang Yesus. Nah, teolog ini mengatakan selanjutnya, namun sekaligus pada saat yang sama, yaitu ketika seorang mencari kebenaran dan menemukan kebenarannya, orang tersebut berusaha lari dari kebenaran tersebut. Mengapa? Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara dan saya pasti percaya bahwa kebenaran adalah hal yang terbaik di dunia ini. Setuju? Ya. Namun kebenaran itu akan membawa orang yang mencarinya ke tempat yang tidak ingin ia ada di situ. Contohnya secara sederhana seperti demikian, saudara. Misalnya ada seorang yang hidupnya di dalam dosa. Dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia hidupnya sesuka hatinya, bermabuk-mabuk, ya, pokoknya semua hal yang dilarang Tuhan, disitulah dia melakukannya.
Nah, dia ingin mencari kebenaran. Karena dia sadar dia perlu akan kebenaran. Maka itu dia mencari dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika dia menemukannya, saudara, kebenaran ini membawa dia untuk melangkah dan melakukan perubahan dalam hidupnya. Memasuki satu babak kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama ini. Nah, disinilah permasalahannya. Ketika dia harus meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai satu kehidupan baru yang belum pernah dia lakukan, disinilah dia merasa berat, dia merasa sulit, dia merasa tidak mampu. Akhirnya memang dia perlu kebenaran, tapi dia tidak mau tinggal di dalam kebenaran ini. Inilah yang dimaksud oleh penulis buku teologi tersebut, bahwa manusia berhasrat mencari kebenaran, namun sekaligus berusaha untuk lari dari kebenaran itu sendiri. Apakah ini juga yang dijadikan oleh saudara menjadi alasan untuk saudara berkata, saya belum siap memberitakan kebenaran? Saudara, ada juga yang mengatakan demikian. Ada orang Kristen yang pandai bergaul, namun tidak banyak menceritakan tentang Yesus. Dan ada kelompok orang Kristen yang senang sekali menceritakan tentang Yesus. Sepertinya tiada hari tanpa menceritakan tentang Yesus. Namun orang tersebut, kelompok tersebut kurang memahami persahabatan yang sejati. Nah, apakah saudara juga mau memakai alasan ini dengan berkata, nah, saya masuk di dalam kelompok yang pertama, saya bisa pandai bergaul, tapi saya tidak pandai menceritakan tentang Yesus. Atau bahkan lebih ekstrimnya, saya tidak pandai bergaul dan juga saya tidak pandai berkata-kata, apalagi menceritakan tentang Yesus. Saudara, apakah alasan ini bisa dibenarkan? Ada lagi yang bertanya kepada saya demikian, mana yang lebih penting, penyembahan atau kesaksian? Bersama sebagai satu tubuh atau keluar dari komunitas, pergi sebagai pembawa berita? Bagaimana menurut saudara? Apakah pertanyaan ini juga mau saudara jadikan sebagai satu alasan? Nah, itu dia. Saya hanya sebagai penyembah dan saya hanya senang bersekutu dengan sesama orang percaya. Jadi untuk kalau keluar bersaksi itu bagian orang lain. Apakah alasan ini bisa dibenarkan? Saudara, mari kita sama-sama melihat kembali ke bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, di mana saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini? Saudara, kita menemukan setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan akhir dari pelayanannya di muka bumi ini. Dan kata lain, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia ingin berkata, tugasku sudah selesai di muka bumi, kehadiranku sudah selesai di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan keberhasilannya dalam pekerjaannya di bumi ini. Namanya keberhasilan artinya semuanya telah diselesaikan dengan baik, tuntas. Semua penderitaan sudah dilewatinya. Bahkan harus menanggung puncaknya, yaitu di kayu salib. Kematian. Semua sudah dijalankannya. Dan semuanya menyatakan keberhasilan
daripada pekerjaannya di muka bumi. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan kepastian keselamatan. Artinya, keselamatan yang dia janjikan, ya dan amin. Nah, Bapak Ibu, dari 3 hal makna yang menunjukkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saudara, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ada satu hal lagi, yaitu hal yang terpenting yang perlu saudara dan saya ketahui bersama, bahwa selain 3 hal tersebut, kenaikan Tuhan Yesus sekaligus menunjukkan awal bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, untuk pergi menjadi saksi. Kita lihat di sini dipertegas di ayat ke-48. Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Artinya saudara dan saya adalah saksinya Kristus yang harus menyampaikan pesan yang Yesus ingin untuk kita sampaikan, yaitu apa? Yang tadi saya sudah singgung di bagian atas. Semua pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah genapi, sudah lakukan, dan sudah selesaikan semua itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi saksi bukan pilihan. Ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Bahkan dalam Matius 28 yang kita ketahui ayat 19-20, bahwa di situ Yesus memintakan murid-muridnya, "Pergilah, jadikan semua bangsa murid." Artinya saudara, kita diminta pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Yesus, yaitu dengan cara bagaimana kita menjadi saksinya, memberitakan tentang Yesus. Sekali lagi saudara, ini adalah perintah, bukan pilihan. Mungkin saudara bertanya, mengatakan, "Saya kan tidak ada di situ seperti murid-murid. Saya tidak melihat langsung apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Yesus sudah perbuat." Benar, saudara dan saya, kita tidak ada pada saat Yesus hadir ke dunia ini. Namun semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab ini. Yang kita ketahui, ini adalah Allah sendiri. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sekali lagi, percayakah saudara bahwa Yesus sudah menggenapi semua yang dikatakan oleh kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur? Kalau saudara dan saya percaya, maka tidak ada alasan lagi buat saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Kita akan siap menjadi saksi. Kita akan siap memberitakan tentang Yesus, bukan tentang saya. Bagaimana caranya? Bagaimana memulainya? Saudara, saya ingin kita sama-sama mendengar satu kisah, yaitu di mana ada seorang yang baru saja bertobat. Dia mengenal Yesus dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Sebut saja nama anak pemuda ini Tommy, ya. Nah, apa yang dilakukan Tommy setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Saudara, ketika dia beribadah, dia datang lebih awal dibanding semua jemaat lainnya. Nah, ketika dia datang pagi-pagi ke gereja,
dia berdiri di depan gereja menunggu jemaat yang hadir. Dan ketika dia melihat jemaat yang hadir datang untuk beribadah, dia menyambut jemaat itu dengan penuh sukacita. Dan ini dilakukannya secara terus-menerus. Kenapa? Karena dia merasa inilah yang dia bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan yang begitu mengasihi dia. Suatu hari di tempat di mana dia tinggal, ada orang baru menempati rumah di sebelah daripada rumah Tommy. Nah, tetangga barunya ini ternyata berasal dari Vietnam. Tommy menghampiri tetangga baru ini, dan ketika tetangga baru ini sedang merapikan, menata barang-barang bawaannya, Tommy membantu dengan penuh sukacita. Sambil dia berkata-kata tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus, tentang kuasa Yesus. Namun saudara, ada masalah, ada kendala, yaitu tetangga barunya ini belum fasih berbahasa Inggris, sedang Tommy belum bisa berbahasa Vietnam, sehingga sulit bagi Tommy untuk menjelaskan tentang Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Tommy untuk supaya dia bisa dekat dan dia bisa bercerita tentang Yesus kepada tetangga baru ini? Saudara, dia mulai belajar bahasa Vietnam. Dan melalui pelajaran yang dia dapat, dia mulai dengan, walaupun katanya terbata-bata, tidak sempurna, tapi dia berusaha terus untuk menyampaikan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu. Selang berjalannya waktu, Tommy melihat kok sepertinya tidak ada perubahan sedikit pun dari orang tersebut. Di sini mulai sedikit muncul rasa frustasi dari Tommy. Namun saudara, suatu hari pagi-pagi, tetangga barunya dari Vietnam ini datang ke rumah Tommy. Tommy cukup terkejut. Biasanya dia datang ke rumah tetangga baru. Kali ini tetangga Vietnam ini datang ke rumah Tommy. Dan pagi itu Tommy bertanya, "Ada apa, sahabatku?" Tetangga baru ini berkata, "Tommy, saya ingin mengenal Tuhan." Si Tommy kaget. "Loh, kenapa kamu ingin mengenal Tuhan saya?" Tetangga baru ini berkata, "Kalau muridnya saja seperti begini baiknya, pasti gurunya akan jauh lebih baik lagi." Saudara, melalui kisah ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa bersaksi bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi juga disertai dengan perbuatan, tingkah laku yang nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Nah, seharusnya kita sebagai saksi Tuhan memberitakan kabar sukacita ini tidak dengan wajah murung, tetapi kita harus dengan wajah sukacita dan antusias, seperti yang dilakukan oleh Tommy yang begitu antusias, sukacita, menyatakan siapa Yesus yang telah mengubah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Kita harus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Kristus. Sekali lagi, pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Percayakah saudara bahwa Yesus sudah menggenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur? Kalau saudara dan
saya percaya, maka tidak ada kata atau tidak ada alasan selain kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan, saya siap menjadi saksi. Saya siap pergi memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan saya. Saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, ada pertanyaan perlu sama-sama kita renungkan bersama. Sebutkan satu orang yang saudara kenal dan saudara ketahui bahwa orang tersebut itu belum percaya atau mengenal Yesus. Kemudian, bagaimana cara saudara membantu orang tersebut menjadi terbuka untuk mengenal dan percaya pada Yesus secara pribadi? Biarlah sekali lagi melalui perenungan firman Tuhan menolong kita untuk siap dan semakin siap menjadi saksi Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman, yang sekali lagi mengingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah saksi-Mu Tuhan, dan kami harus pergi memberitakan kabar sukacita ini kepada segala bangsa, agar semua orang boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya secara pribadi. Berkati setiap kami dan mampukan terus kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat anugerah, buat kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi hari ini. Dan kami percaya sejak kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah ini setiap kami boleh dikuatkan kembali secara khusus di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin tidak enak ini Tuhan, di mana keadaan ekonomi yang tidak tahu kapan akan menjadi pulih kembali. Tetapi biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan. Sekalipun situasi tidak memungkinkan, situasi tidak enak, tetapi kami boleh tetap menjadi saksi Kristus. Kami boleh tetap menceritakan semua yang sudah dikerjakan, semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu boleh menolong setiap kami, sehingga setiap kami boleh kuat, tetap bersandar, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di tengah pergumulan mereka masing-masing. Ada yang mungkin mengalami pergumulan di dalam hal ekonomi, hal kesehatan, atau apapun juga Tuhan. Mari Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu, Engkau menolong mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, Engkau memberikan pemulihan kepada mereka Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, mereka mengalami bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaatnya dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, memberikan penghiburan kepada saudara, boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, bahkan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Oh, I can